Halo, selamat datang di channel baru saya, Resto EV. Dan kali ini saya akan membahas sebuah smartphone gaming dan lagi dicari banyak orang, yaitu Xiaomi Poco F4 GT. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini dan mohon dukungannya. Subscribe, like, and share agar bisa membantu saya untuk lebih berkembang, lebih baik, dan bisa memberikan informasi untuk Anda semua. Oke, lanjut. Di sini sudah ada satu buah smartphone yang akan kita unboxing dan satu buah free gift dari Poco F4 GT, yaitu PocoBuds Pro Genshin Impact Edition. Tapi untuk kali ini kita unboxing si Poco F4 GT dulu. Oke, kita pindahkan dulu si. Oke. Oke, sebaiknya kita buka dulu ya. Ini ya, segelnya. Untuk tampilan kotaknya sangat bagus dan sangat menarik. Kita lihat dari sisi-sisinya, yaitu ada di sisi depan sini ada Poco F4 GT tulisannya, dan di sini ada garansi resmi dari Poco. Dari sisi kanannya ada Poco F4 GT, dari sisi depannya ada lambang Fearless yang dibawakan oleh si Poco F4 series dan Poco F4 GT sebelah kiri. Desain yang menarik, yaitu, dan dari belakang ada informasi-informasi yang bisa kita dapatkan yang sekarang ini. Jadi ada di sini ada Snapdragon dan penjelasan-penjelasan lainnya. Oke, lanjut ke isi dalam boxnya. Oke, mari kita buka satu persatu boxnya, apa aja sih yang ada dalam box ini. Oke, wah, kosong. Oke, di sini ada kotak kuning, yaitu yang tulisannya Poco. Oke, wah, ini ada Poco F4 GT. Nah, ini HP-nya, bentuk HP-nya. Oke, kita geser dulu sebentar waktu dan kita lihat lagi, kita buka lagi. Di sini ada kabel dan kepala charger. Nah, oke. Untuk kita lihat dulu dari segi HP-nya dulu ini. Oke, kita ke segelnya dulu ya. Ini yang harus wah, sangat luar biasa ini. Ada di sini di tampilan depannya ada tulisan flagship 4 nanometer, liquid cooling dan 120 Hz AMOLED display, magnetic power up dan charger, kepala charger 120 watt hypercharge. Oke, kita buka dulu. Wah. Wah, sangat saya gemeter loh nih dengan HP baru yang sangat-sangat luar biasa. Oke, ini tampilan dari F4 GT HP gaming dan flagship menurut saya. Yang dimana pada bulan lalu tanggal 30 Juni mereka launching produk dari Poco F4 series. Dan ini seri F4 GT pada tanggal 7 Juli mereka melakukan penjualan massal pada tanggal tersebut di semua store Xiaomi. Oke, lanjut ke bagian kotak kuning kecil ini ya. Ya, oke, ini kita geser dulu sebentar. Oke, ini HP dulu. Oke, di dalam ini kita buka dulu ada apa aja. Nah, dari awal tampilannya sih simple ya awalnya, dan kita buka dulu ada SIM tray injector SIM, dan kita buka. Wah, sangat luar biasa. Ini buku panduan, buku manual, dan buku garansi mungkin ya. Oke, kita sisihkan dulu. Ini ada seperti apa, untuk headset ya. Iya. Jadi di sini untuk Poco-nya nggak ada lagi lubang headsetnya, untuk lubang jacknya, tapi menggunakan ini converter jack audio ini. Oke, kita taruh dulu. Terus ada ucapan terima. Ini adalah kartu ucapan terima kasih dari Bung Andi karena telah memilih produk Poco sebagai pilihan kita, gitu. Terus di sini ada stiker, wah, sangat mantap dan luar biasa. Everything you need, nothing you don't. Poco, passion powerful. Oke, kita lanjut dulu ke bagian ini.
Nah, ini adalah bagian yang paling simple sih, minimalis ya. Terlalu kesan biasa sih, nggak ada aura-aura gamingnya ya. Ya, simple biasa aja. Seharusnya sih karena aura HP gaming ya seharusnya di tipe-tipe ini ada gamingnya gitu kan. Tapi ini ya udahlah, mungkin ini yang adanya gitu. Oke, kita bereskan dulu. Oke. Oke, lanjut ke bagian kabelnya dulu ya. Lanjut bagian kabelnya. Lanjut ke kabel yang berbentuk L-shape yang mempermudah user dalam penggunaan ketika sedang bermain game. Nah, jadi mempermudah main game pada posisi horizontal. Dengan dilengkapi kepala charger yang memiliki pengisi daya 120 watt, yang diklaim pihak Poco mampu mengisi daya dari 0 sampai 1% dengan waktu 17 menit. Sedangkan pada saat bermain game, pengisian daya 100% hanya dengan waktu 27 menit. Karena pada smartphone ini dilengkapi dengan teknologi multi-tap winding dan baterai sel ganda dengan kapasitas baterai 4700 mAh dan sudah sertifikasi dari TÜV Rheinland, jadi aman. Setelah saya uji dari hasil yang saya dapatkan, ketika saya cas HP ini, sisa baterai yaitu 10%. Jam 9.30 saya cas. Pada jam 9.44 baterai sudah terisi 51%. Pada jam 9.54 baterai terisi 100%. Jadi hasilnya dari saya sendiri itu 22 sampai 23 menit. Itu yang saya lakukan hanya satu kali pengujian dalam keadaan posisi mati. Jadi menurutku masih worth it lah dengan kecepatan 25 menit bahkan. Oke. Kita kembali lagi ke Poco F4 GT-nya. Untuk desain Poco F4 GT-nya, sebenarnya tanpa kita tahu nama gamingnya, dari desainnya aja sudah tahu bahwa ini HP gaming, desain rame dan khasnya gaming. Untuk warnanya Poco ada 3 varian, Cyber Yellow, Knight Silver, dan Steel Black. Yang saya pegang sini adalah Cyber Yellow. Untuk dimensi body dari Poco F4 GT ini adalah tinggi 162 mm, lebar 76,5 mm, tebal 8,5 mm, untuk bobot 210 gram. Dan body menggunakan bahan EG Glass. Dari segi body memiliki rating IP53 dan IP53 ini hanya tahan percikan air saja, bukan disiram atau dimasukkan ke dalam air. Untuk layar, ukuran 6,7. Layar dilengkapi dengan A4 AMOLED, Full HD+, refresh rate 120 Hz dengan torch sampling rate up to 480 Hz. True Color Display, layar dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus, bezel tipis di segala sisi, dan terdapat earpiece di bezel bagian atas. Dengan kamera display always on tersedia ya, karena smartphone ini menggunakan layar AMOLED. Lanjut ke bagian sisi atas, ada speaker, mikrofon, dan IR blaster. Di sisi kiri ada SIM tray, tombol volume, dan mic. Di sisi bawah ada USB Type-C, speaker, dan USB Type-C. Di sebagian kanan ada fingerprint dan L1 R1 trigger. Jadi di sini ada 3 mic dan 4 speaker, yang dimana mic ini memungkinkan kenyamanan berbicara dalam game. Dan dari sisi audio, F4 GT di sini menggunakan symmetrical quad speaker, di mana ada 2 speaker sejajar di sebelah kiri dan kanan dengan konfigurasi dual woofer dan dual tweeter. Jadi audio yang dihasilkan lebih jernih dan lebih enak. Dari sisi audio juga mendukung Dolby Atmos yang membuat suara lebih oke. Dari sisi ini ada kekurangan, mungkin bisa dimaklumi, yaitu slot memori. Karena untuk F4 GT sudah menggunakan storage yang besar, yaitu 256 GB UFS 3.1 dan RAM LPDDR5 12 GB. Dan saya yakin ini sudah oke banget menurut saya. Lanjut ke bagian yang paling menonjol di HP ini, yaitu
trigger L1R1-nya. Ini salah satu bagian penting yang memang belum banyak HP-HP gaming yang memiliki ini. Ada sebagian sih, tapi Poco benar-benar niat membuat aura dan tipe gamingnya di Poco F4 GT ini. Untuk trigger ini spesial sih, dengan magnetic pop-up-nya menjadikan HP ini serasa memegang kontrol game yang ada pada umumnya. Harus menggunakan trigger pada tambahan HP. Tapi di sini kita merasakan pop-up trigger yang sangat lembut dan nyaman digunakan pada saat bermain game. Dengan men-slide kedua tombol ini, trigger ini akan keluar. Tapi ada yang keren oke nih. Tapi ketika men-slide trigger ini ada suara seperti pedang, mobil, dan lain-lain yang bisa kita atur di aplikasi. Contoh seperti ini. Yang membuat kita men-slide trigger ini membuat lebih terasa gamingnya HP ini. Feelingnya dapat banget. Selain itu, trigger ini juga bisa digunakan sebagai akses pintas membuka aplikasi di luar gaming. Contohnya seperti ini. Nah, bisa membuka kamera. Nah, di HP ini juga sudah memiliki teknologi Multilink 5.0 yang berfungsi menjaga jaringan selalu cepat dan stabil. Disertai juga gaming antena khusus yang berfungsi untuk membantu mengurangi latensi game. Di bagian keamanan di sisi power ada fingerprint scanner dan AI face unlock pada kamera depan. Untuk konektivitas, HP ini mendukung support jaringan 5G, Wi-Fi tipe 6E, yaitu ditambah lagi dengan Bluetooth tipe 5.2 dan tersedia juga NFC dan USB OTG. Lanjut ke bagian sisi dalam HP ini. Seperti yang kita tahu, Poco F4 GT ini menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 4 nanometer. Dimana inilah chipset terbaru di pertengahan tahun ini dengan performa yang lebih oke dari generasi sebelumnya. Untuk CPU menggunakan octa-core Qualcomm Cairo, untuk GPU menggunakan Qualcomm Adreno, dan untuk AI menggunakan AI Engine generasi ke-7. Untuk storage-nya 256GB, UFS 3.1 dan RAM LPDDR5 12GB. Untuk Android sistemnya Poco F4 GT ini sudah menggunakan Android 12 dan MIUI 13. Ditambah software dengan game turbo untuk optimasi performa dalam bermain game. Ngomongin soal game, ada lagi tambahan poin plusnya untuk haptic feedback dan liquid cooled teknologi 3.0 yang diaplikasikan ke HP ini. Haptic feedback di sini menggunakan Fiber Engine motor linear sumbu X super wideband yang dapat merasakan rentang getaran yang lebih luas dan memberikan umpan balik getaran yang realistis. Dan sistem pendingin menggunakan liquid cooled teknologi 3.0 dengan vapor chamber dan memiliki total luas 4860 mm persegi yang mampu membantu Snapdragon 8 Gen 1 agar lebih maksimal. Untuk performa AnTuTu 9 saya hanya memberikan kesimpulan setelah saya melihat hasil dari review-review di YouTube. Hasilnya rata-rata di benchmark berada di kisaran angka 900k sampai 1 juta. Kita lanjut ke bagian kamera depan. Untuk kamera depan, kamera in-display selfie 20 megapiksel dengan sensor Sony IMX596, video recording up to 1080 60 fps. Kita balik ke kamera belakang. Nah, bagian belakang ini ada yang spesial nih, dari bentuk kamera seperti bentuk X dan ada tulisan freezing yang artinya dingin dan speediest, paling cepat. Kita berharap performa yang diberikan sama seperti dalam tulisannya. Dan masih di bagian modul kamera belakangnya itu terdapat RGB terbentuk X yang menambah aura-aura gaming di HP ini. Dan berfungsi juga untuk menanda notifikasi. Di sebelahnya ada lightning flash, yaitu flash berbentuk petir. Keren juga sih. Dan untuk spek kamera belakang, kamera utama 64 megapiksel dengan menggunakan sensor Sony IMX686, ultrawide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel dan memiliki flicker sensor.
Let it rain. About hell. It's go time. Let's go over here. It is ready. The hunt begins. Reloading. Scanning the area. Firing on subjects. Reloading. That kill signaled the end of that entire squad. Trust in the Allfather. Scanning the area. Only the fearless heart can soar to the heavens. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Retreat is never an option. Your whole body is... Enemy has been slain. Yeah! You have slain an enemy. Arm yourself! Killing spree. Nothing scares me, not even death. Haha, your whole body is a weak spot. Ha!